Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel yang selalu nyantai ini. Hari ini kita bakal bahas buku yang bisa bantu kita atur uang dengan lebih baik, The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Gak usah ribet-ribet, kita bakal bahas ini dengan santai aja. Jadi dulu Dave Ramsey itu orangnya bangkrut parah, tapi kemudian dia belajar banyak hal soal uang ya, dan akhirnya jadi ahli keuangan ternama. Buku ini tuh kayak sharing pengalaman dia yang bisa bantu kita semua tentang pengelolaan keuangan. Buku ini ngajarin langkah pertama buat punya dana darurat. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah, kita punya tabungan buat ngebenerinnya dan kita gak bakal stres berlebihan. Jadi langkah pertama ini tentang menciptakan apa yang disebut sebagai dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah uang yang disimpan untuk menghadapi keadaan darurat yang tak terduga, seperti perbaikan mendadak di rumah, biaya medis yang tidak terduga, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, Dave Ramsey itu ngasih saran buat punya dana darurat minimal $1.000 ya. Kenapa gak lebih? Karena ini langkah awal. Dengan punya dana darurat segitu, kita udah bisa lebih tenang lah menghadapi masalah keuangan yang tiba-tiba muncul. Misalnya, kalau mobil kita rusak, kita gak perlu panik nyari duit dengan cara berhutang atau jual barang berharga. Ada dana darurat yang siap sedia. Ini nggak tentang jadi kaya, ini tentang bikin kita lebih aman secara finansial. Jadi kita gak bakal terlilit utang dan stres berlebihan kalau ada keadaan darurat. Gampang kan? Jadi buat dana daruratmu dan kamu udah melewati langkah pertama menuju Total Money Makeover versi Dave Ramsey. Ini langkah yang seru banget. Dave ngajarin gimana caranya bayar utang kita, termasuk utang kartu kredit yang bikin kita puyeng. Jadi, bayar utang itu seperti membersihkan beban di pundak kita. Dave tuh punya pendekatan yang disebut sebagai snowball method. Pendekatannya ini simple tapi efektif. Pertama, kamu daftar semua utangmu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus, bayar minimumnya buat semua utang kecuali yang terkecil. Nah, utang yang terkecil itu yang bakal kita serbu dulu. Kita alihin semua duit ekstra yang kita punya buat bayar utang terkecil ini. Kenapa yang terkecil dulu? Karena kita bisa cepetan ngeliat hasilnya. Setelah yang terkecil selesai dibayar, kita ambil duit yang tadinya buat utang terkecil tadi, lalu tambahin ke utang yang berikutnya yang lebih besar. Proses ini kayak bola salju yang gede. Setiap utang yang selesai kita tambahin ke utang berikutnya. Lama-lama kita bakal lihat prosesnya dan semangat kita juga makin tinggi. Gak hanya itu, Dave juga saranin buat hidup sederhana selama kita bayar utang. Maknanya, kurangin belanja yang gak penting-penting banget. Ini bukan waktunya buat beli barang mewah atau jalan-jalan mewah. Ini waktu buat fokus bayar utang. Selama kita udah ngelewatin langkah kedua ini, kita akan merasa lebih bebas finansial karena utang udah berkurang satu persatu. Jadi santai aja, jangan panik dan lanjutin langkah ketiga di buku ini. Setelah bayar utang, kita fokusin bikin dana darurat yang lebih besar. Jadi kita punya keamanan buat masa depan. Pada langkah pertama, kita punya dana darurat kan, minimal itu $1.000 untuk menghadapi keadaan darurat yang mendadak. Tapi sekarang kita akan mengembangkannya. Tujuannya adalah punya dana darurat yang cukup besar untuk mengatasi situasi yang lebih serius, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah medis yang serius. Dave menyarankan untuk memiliki dana darurat setara dengan 3-6 bulan biaya hidup kita. Jadi, bayangkan jika kita kehilangan sumber pendapatan selama beberapa bulan, kita masih punya uang yang cukup untuk membayar tagihan dan kebutuhan dasar kita. Ini penting karena dana darurat yang lebih besar memberikan kita kedamaian pikiran. Kita gak akan terlilit utang atau stres berlebihan ketika situasi sulit muncul. Kita udah punya perlindungan finansial berupa dana darurat. Tapi ingat, ini langkah yang butuh waktu dan kedisiplinan. Kita harus terus menyisihkan sebagian dari pendapatan kita ke dana darurat ini sampai mencapai target yang kita tentukan. Jadi, langkah ketiga ini tentang membangun fondasi keuangan yang lebih kuat dan merasa lebih aman secara finansial.
Dev juga ngasih tips soal investasi dan dana pensiun. Dia tuh bener-bener jelasin step by stepnya, jadi kita nggak bingung. Nah, di langkah ini kita nggak cuma bicara soal nabung buat masa depan, tapi juga bagaimana kita bisa bikin uang yang kita punya bekerja untuk kita. Dave Ramsey punya pendekatan sederhana yang dia sebut investing one-on-one. Idenya adalah belajar dulu sebelum kita mulai investasi. Buku-buku, kursus, atau konsultasi sama penasihat keuangan bisa jadi cara buat belajar. Nah, setelah kita punya pengetahuan dasar, langkah selanjutnya adalah mulai investasi. Tapi ingat, Dave juga nyaranin buat bayar utang sebelum fokus ke investasi yang lebih besar. Utang bisa jadi beban yang mengganggu kemajuan finansial kita. Pada akhirnya, langkah ini tentang merencanakan masa depan yang lebih cerah. Investasi bisa bantu kita capai impian jangka panjang kayak pensiun yang nyaman. Jadi santai aja dan ingetin diri sendiri bahwa ini investasi untuk masa depan yang lebih baik. Kita udah di langkah 4 dan masih ada satu langkah lagi dalam The Total Money Makeover ala Dave Ramsey. Langkah terakhir ini tuh tentang cara kita bisa bikin duit lebih banyak dan juga berbagi sama yang butuh. Santai teman-teman, kita udah di langkah terakhir dalam The Total Money Makeover versi Dave Ramsey, yaitu langkah kelima. Langkah ini lebih tentang menciptakan kekayaan, membangun masa depan yang lebih cerah, dan berbagi. Ada beberapa poin penting dalam langkah kelima ini. Yang pertama itu adalah ciptakan kekayaan, 2. Berpikir jangka panjang, 3. Sumbang dan berbagi. Langkah kelima ini adalah tentang mencapai tingkat kebebasan finansial yang lebih tinggi, di mana kita punya kemampuan untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dan hidup orang lain. Jadi selamat teman-teman, kamu udah nyelesain The Total Money Makeover versi santai ala Dave Ramsey. Semoga langkah-langkah ini ngebantu kamu mencapai stabilitas dan kebahagiaan finansial. Dan jangan lupa, hidup ini gak cuma tentang uang, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Jadi teman-teman, The Total Money Makeover itu bukan cuma buku, tapi bisa jadi panduan praktis buat ngatur uang kita dengan lebih baik. Dave Ramsey itu ceritanya kayak teman yang ngasih saran bermanfaat, jadi gampang dimengerti dan gampang untuk diresapi. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai buku dari Dave Ramsey ini, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena untuk linknya sudah saya sediakan di sana. Ada satu kata lagi yang sangat-sangat menarik dari seorang penulis ini, yaitu adalah apa yang harus dilakukan bukanlah masalahnya, cara melakukannya itulah masalahnya. Sebagian besar dari kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Jika saya bisa mengendalikan sosok yang ada di cermin, saya bisa kurus dan kaya. Saya Ahmad NH, terima kasih.